walaupun hanya satu nyawa, satu anak, masa pemerintah tega sih selama 7 bulan menahan semua surat. Kalau memang tidak berhasil, mohon laporkan. Berapa bulan lalu kan Raja Jordan mengunjungi Indonesia. Kalau Bapak Presiden sudah tahu sejak awal, ini mungkin sudah selesai. Anak saya ditangkap saat berada di rumah. Waktu itu dia seharusnya pergi ke sekolah untuk ujian pada setelah makan siang ya, agak sore. Saya sedang berada di rumah, di kantor, dan saya dihubungi oleh pembantu yang dihubungi oleh petugas keamanan gedung lah, ibaratnya. Pembantu saya Itu kapan, Bu? Kapan, Bu? Itu tanggal 19 Mei 2025. Jadi saya memang dihubungi karena saya tidak berada di rumah, dan tentu saja saya bingung ya harus bagaimana, dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan anak saya, dan saya harus pergi ke lokasi di mana dia ditahan, maksudnya untuk dibawa ya. Jadi saya hanya bisa bertanya dengan anak saya, tapi juga kan dia dalam posisi ketakutan ya. Jadi dia hanya bisa menceritakan, ya dia ada masalah, dia ada komunikasi dengan grup terlarang, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia bilang. Grup terlarang itu maksudnya apa, Bu? Grup terlarang itu apa maksudnya? Grup terlarang itu ISIS ya. Menurut laporan sih seperti ISIS itu. Dihubungi oleh grup tersebut dari akun Instagram yang dia buat. Kan biasanya dia hanya menggunakan akun saya dan juga hanya untuk melihat seperti postingan lucu-lucu seperti kucing atau lelucon-lelucon. Jadi pada saat dia bilang, "Mama, saya buka akun Instagram," jadi saya juga tidak menaruh curiga gitu loh, karena biasanya itu yang dia buka. Dan memang waktu itu saya tidak langsung mencek, karena kan dia bilang dia nggak mau mamanya di akunnya dia sebagai follower karena dia malu. Ya agak-agak susah juga ya. Jadi ibaratnya saya juga mengerti situasi dia, seperti saya sudah ceritakan, dia ada masalah psikologis gitu. Dan juga kadang-kadang kan kita untuk meng-approach anak dengan yang butuh perhatian khusus seperti itu tidak bisa langsung frontal gitu loh. Jadi memang ada kesalahan dari saya juga, memang kurang mencek, tapi ya sudah kejadian ya. Jadi saat ini yang saya bisa lakukan hanya terus berjuang untuk membebaskan dia bisa dipulangkan ke Indonesia. Sebenarnya dalam proses investigasi kan kita tidak tahu apa-apa ya.
investigasi ini berjalan selama 5 bulan, gitu loh. Jadi dalam proses investigasi ini kita tidak bisa mendapatkan informasi apapun atau kopi dokumen. Ini kan ibaratnya ya rahasia, gitu loh. Jadi sepengetahuan saya, menurut cerita anak saya, kan dia ada men-like posting. Seperti kita tahu Instagram itu kan seperti algoritma ya. Jadi kalau kita buka satu posting yang berkaitan seperti itu bermunculan, gitu loh. Jadi anak saya dia menyukai sebuah posting itu dari akun terselubung, gitu loh. Jadi setelah dia suka, dia follow, dan dia mulai dihubungi oleh akun tersebut, dan itulah mulai terjalin komunikasi. Jadi bukan dia yang mencari-cari, tapi dia dihubungi dan juga ditanya ya latar belakang dia seperti apa. Jadi dengan latar belakang dia itu sebenarnya target mudah bagi orang-orang tidak bertanggung jawab. Jadi dia kan anak dari keluarga berpisah orang tuanya, ya. Dan dia mempunyai kondisi psikologis. Pada saat itu dia mengalami depresi, dia mempunyai kondisi ADHD, itu gangguan pemusatan. Jadi ya dengan kondisi dia itu ya bisa jadi juga seperti yang diceritakan, dia mencari teman untuk bicara. Jadi kan kalau ada orang dewasa gitu ya di luar lingkungan keluarga, di luar saya, mencoba mengajak bicara seperti mereka mendengarkan atau mengarahkan. Jadi ya seperti dimanipulasi seperti itu. Jadi ya dia ya terus berkomunikasi. Komunikasi itu seperti apa, Bu? Komunikasi seperti apa sih? Melalui message dari Instagram. Iya, maksud saya komunikasinya itu seperti apa? Maksudnya anak ibu ditanya, jawabnya apa gitu, atau anak ibu nanya, atau seperti apa? Awalnya dia menanyakan masalah agama ya, seperti yang diceritakan. Masalah keagamaan aja, dan setelah itu kan berubah gitu loh. Yang dia ditanyakan kamu punya senjata tidak? Yes, dia pasti jawab ya tidak punya kan. Dan juga bisa tidak membuat bahan peledak. Dia bilang ya tidak bisa membuat. Dan kalau dengan anak seperti itu ya, dia mempunyai daya ingat yang tinggi. Jadi kan kalau dikasih tahu bahan-bahannya apa ya pasti ingat ya, tapi kan dia tidak melakukan atau tidak membuat sampai sejauh ini gitu ya. Dan seperti saya bilang, walaupun saya tidak di rumah, kan kita juga ada orang yang selalu datang untuk bersih-bersih. Kalau ada apa-apa kan pasti dia juga melaporkan ke saya ibaratnya ya. Dan sejauh itu secara detail apa yang dibicarakan, saya juga tidak tahu secara detail, kan saya tidak melihat langsung hasil chattingnya ya. Pada saat dia ditangkap, perangkat handphone dan laptop itu diambil. Iya, tuduhannya berencana bergabung ya dengan anggota teroris. Jadi anak ibu menjadi korban ya, diduga akan direkrut oleh anggota ISIS lewat akun sosial medianya gitu ya, Bu ya? Iya. Ibu sudah menyampaikan itu kepada pihak otoritas Jordania? Saya tidak berhubungan langsung, maksudnya menyatakan seperti apa, karena ini kan dia sudah ditahan berdasarkan investigasi juga dari mereka. Dan kalau kita kan hanya berusaha untuk melakukan nanti pembelaan ya. Saat ini sedang menjalani proses sidang gitu. Itu kan masih berlanjut. Jadi kan terlalu dini juga
saya bilang dia tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, makanya saya tekankan tadi. Saya menyadari dia melakukan kesalahan, tapi sampai saat ini kan sidang masih bergulir, dan sebagai orang tua saya mengetahui di rumah itu tidak ada dia melakukan hal-hal yang dilarang. Menurut pengakuan dia tidak melakukan tindakan apa-apa kecuali memang berbicara dengan mereka, dan ini kan nanti juga harus kita buktikan ya di pengadilan. Terhitung hari ini 7 bulan. Dia ditangkap kan tanggal 19 Mei ya. Nah sekarang kita sudah memasuki Desember. Oke, berarti 7 bulan. Saat ini berarti masih ada sidang ya Bu? Untuk Iya, pembuktian? jadi sidang masih berlanjut. Dan untuk di penjara anak itu bukan berarti penjara seperti sel yang kita tahu untuk dewasa ya. Ini seperti rumah gitu ya, dan itu untuk khusus anak-anak. Sejauh ini ya bersyukur dia diperlakukan dengan baik. Yang menjadi pemikiran atau yang kita perjuangkan juga ya lebih baik dipulangkan ke Indonesia, dan juga apalagi kondisi dia seperti itu yang butuh perhatian khusus juga untuk psikologisnya. Saya bisa boleh menjenguk dia ya, dan itu menjenguk juga maksudnya kita bisa berinteraksi, dia bisa memeluk saya, dan juga dia dibolehkan untuk menelpon 2 kali seminggu, walaupun hanya 2 atau 3 menit, tapi itu sudah cukup ya untuk kita hanya ya menanyakan kabar atau kegiatan. Jadi semenjak itu ya dia dibawa ke penjara anak untuk untuk investigasi lanjutan. Jadi pada saat hari kedua waktu di pengadilan itu saya sudah mulai menghubungi KBRI untuk menceritakan apa yang terjadi. Jadi laporan saya ke pemerintah itu ya sudah dilakukan secepatnya. Kan kalau hari pertama itu tidak mungkin ya. Jadi pas hari kedua kita di pengadilan saya sudah melaporkan hal ini ke KBRI. Sejak awal. Oke, Kemenlu sudah. Sudah. Kemenko Oke, sudah. Bisa dispesifik Bu, mungkin dengan siapa di KBRI, dengan siapa di Kemenlu? Kalau misalnya di KBRI pastikan ke bagian konsuler ya. Dan kalau misalnya di Kemenlu itu surat yang dikirimkan, karena saya tidak berada di Jakarta, jadi lebih banyak keluarga saya. Jadi kita memang mengirimkan surat ke proses reguler, tapi kan terus di follow up dan bertemulah. Tapi itu juga memakan waktu lama sampai akhirnya mereka menunjuk dari perwakilan untuk proteksi WNI. Tapi itu juga prosesnya ya nggak langsung ya, nggak instan begitu. Apa tanggapan dari Kemenlu Bu terakhir? Saya tidak bertemu langsung. Menurut penjelasan saudara saya, mereka masih menunggu laporan dari KBRI. Nah, sedangkan KBRI juga menyatakan ke kami mereka mempunyai wewenang terbatas. Jadi ya seperti benang kusut, muter-muter aja. Nggak ada. Kalau KBRI Bu tanggapannya apa Bu setelah Ibu melaporkan? Ya mereka sudah membuat laporan ke Kemenlu dari laporan saya. Ada bantuan hukum terkait anak Ibu dari KBRI?
saya mencari pengacara sendiri Ada karena bantuan hukum, Bu? Ada bantuan hukum dari KBRI terlepas Ibu mencari sendiri? bantuan hukum seperti apa ya? Saya juga kurang mengerti. Ibu kan warga negara Indonesia kan? Ya, Apakah KBRI membantu dalam advokasi hukum terkait anak Ibu? sepertinya ini bisa ditanyakan langsung ke KBRI ya, karena sejauh ini yang saya tahu dari pemerintah Indonesia melainkan surat seperti diplomatic note, kan seperti yang saya sudah bicarakan ya, kalau surat semua sudah dilayangkan, mohon follow up-nya berhasil atau tidak, misalnya tidak berhasil mohon dilanjutkan ke tingkat atas. Jadi waktu itu dari Bapak dari bagian konsuler pernah ikut datang ke salah satu persidangan, tapi tidak dibolehkan masuk ya, kan ini kan sidang tertutup. Ya maksudnya ya segala sesuatu ya tidak otomatis ya. Dan kita berjuang sudah berbulan-bulan untuk mendapatkan bantuan. Ya sampai sekarang ya kita masih belum jelas. Dia mau pulang. Ya tapi bagaimana saya bilang, kalau mama bisa, mama bawa langsung. Tapi kan tidak bisa. Dan dia pernah, ya maksudnya itu bukannya dia sengaja untuk punya pikiran menyakiti diri atau gimana, itu memang dari kondisi psikologis. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau saya tidak ada di sini, dan dia juga sudah takut kalau dia jauh dari mamanya. Jadi saya mohon, saya sudah berkali-kali saya bilang, ini anak mempunyai masalah psikologis dan membutuhkan perhatian khusus. Walaupun hanya satu nyawa, satu anak, masa pemerintah tega sih selama 7 bulan menahan semua surat. Kalau memang tidak berhasil, mohon laporkan. Berapa bulan lalu kan Raja Jordan mengunjungi Indonesia. Kalau Bapak Presiden sudah tahu sejak awal, ini mungkin sudah selesai. Saya mohon beri perhatian kepada kami, rakyat. Memang saya mengerti ada beberapa proses, beberapa jalur yang harus ditempuh untuk mengirimkan surat ke Bapak Prabowo. Tapi mohon juga untuk mekanisme dan penyaringan berita. Kalau ini menyangkut nyawa, walaupun satu anak, mohon ini diprioritaskan. Karena jawaban Kemenlu selalu bilang, oke, hal ini prioritas. Tapi prioritas itu berapa lama? Kalau memang 7 bulan proses ini dan dibilang prioritas, apakah itu benar? Ada artikel, saya pernah mengirimkan artikel saya baca, ada seorang anak itu di luar negeri ya, dia mengidap depresi, mengidap ADHD dan autis. Hanya 3 hari dia ditahan, dia meninggal. Karena apa? Karena dia menyakiti diri sendiri. Karena selama ditahan, dia tidak bisa menghubungi orang tuanya. Dan dia itu ya membenturkan dirinya ke tembok ya, hanya untuk ya melampiaskan rasa frustasi. Apakah pemerintah Indonesia mengerti
Maksudnya konsekuensi dari lambatnya proses ini.